Ya pemirsa, seperti diketahui bahwa kasus Vina dan Eki, dua remaja asal Cirebon, hingga saat ini kembali memasuki babak baru. Selama beberapa hari terakhir, kita telah disuguhkan dengan ada begitu banyak kejutan. Terbaru pemirsa, ada sejumlah pihak-pihak, sejumlah aktor yang kemudian muncul dalam kasus ini. Ada Peggy ataupun Perong, ada Saka Tatal, ada juga Titin, bahkan hingga pengacara kondang Hotman Paris. Kita pada hari ini juga akan menghadirkan langsung bagaimana sebenarnya babak dari kasus Vina dan juga Eki. Kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda bagaimana awal mula kasus ini kemudian muncul. Pada saat itu pemirsa, kita hadirkan ada sejumlah aktor, Saka Tatal, kemudian Peggy Setiawan, Titin Prialianti, dan juga Hotman Paris dan juga AF. Ini adalah sejumlah tokoh-tokoh ataupun aktor yang kemudian terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Siapa sajakah mereka? Pemirsa, kita akan simak satu persatu. Yang pertama adalah Saka Tatal yang merupakan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Ini sudah divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Ia ini menjadi pelaku termuda dan juga teringan hukumannya dibandingkan 7 pelaku lainnya. Saka Tatal ini bebas pada April 2020 setelah menjalani hukuman badan selama 3 tahun 8 bulan. Bahkan dalam berkas pengadilan, Saka Tatal ini memiliki peran ikut serta melempari dengan batu, bahkan juga mengejar kedua korban, dan juga disebutkan berperan memukul wajah salah satu korban selama 1 kali pemirsa. Selanjutnya merupakan Peggy Setiawan alias Perong. Sosok ini disebut polisi sebagai otak utama pembunuhan Vina dan juga Eki. Peggy ini bahkan sempat buron selama 8 tahun dan juga tidak diketahui di mana rimbanya. Baru pada 21 Mei, Peggy akhirnya berhasil dicokok polisi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di mana lokasi selama ini Peggy tinggal dan juga bekerja sebagai buruh bangunan. Berikutnya pemirsa, AF. Ini sosok saksi yang beberapa hari terakhir mulai muncul ke publik dan juga mengakui melihat detik-detik awal peristiwa sebelum Vina dan juga Eki terbunuh. AF ini merupakan pekerja di stim cuci mobil, seberang lokasi biasanya para pelaku ini berkumpul. Selama 5 tahun bekerja, AF ini kerap kali melihat wajah para pelaku di tongkrongan meski tidak mengenal namanya satu persatu. Selain itu pemirsa, kita hadirkan juga pihak selanjutnya di mana tidak hanya sosok pelaku dan juga saksi yang muncul pemirsa, namun ada sejumlah pengacara ataupun kuasa hukum dari baik itu pelaku maupun juga korban. Kita akan hadirkan, ini adalah 2 pengacara. Yang pertama adalah Titin Prialianti, pengacara dari Saka Tatal, dan juga ada Hotman Paris Hutapea yang kita ketahui ini merupakan pengacara kaliber nasional, memutuskan juga untuk menjadi kuasa hukum keluarga Vina. Hotman ini bahkan kerap melontarkan pernyataan kritis menanggapi penanganan kasus pembunuhan Vina. Sementara Titin ini merupakan pengacara Saka Tatal dan juga Sudirman. 2 pelaku yang sudah ditangkap dan menjalani hukuman penjara selama 8 tahun dan seumur hidup. Titin bahkan menyebut kedua kliennya ini tidak bersalah dan merupakan korban salah tangkap. Dari sejumlah tokoh-tokoh yang sudah kita bahas, pemirsa, kita akan kembali kilas balik. Kita akan melihat bagaimana perjalanan awal dari kasus Vina dan juga Eki, pemirsa. Diketahui ini adalah film yang kemudian viral, Vina sebelum 7 hari, yang bercerita tentang korban dari kekerasan geng motor yang kemudian ditayangkan di sejumlah bioskop Indonesia. Namun memang dari pihak produser film sendiri ini juga mengatakan pembuatan film ini juga mendapatkan dukungan langsung dari keluarga Vina yang merupakan korban kekerasan geng motor di Cirebon, yang kisahnya kemudian diangkat dalam film pemirsa. Selanjutnya, polisi ini kemudian merilis pada tanggal 14 Mei, Polda Jabar tepatnya mengumumkan 3 DPO ataupun daftar pencarian orang. Adalah 3 pelaku pada saat itu pemirsa, Andi, kemudian Dani, dan Peggy alias Perong. Tak lama setelah film Vina sebelum 7 hari ini tayang di bioskop. Bahkan Kabid Humas Polda Jabar ini merilis bagaimana ciri-ciri pelaku.
Selanjutnya bahkan tanggal 16 Mei 2024 Mabes Polri ini juga menerjunkan ada tim dari Bareskrim untuk membantu mengejar 3 DPO tersebut. Perbantuan ini dilakukan tentunya supaya ketiga tersangka ini segera ditangkap pemirsa. Ini tepatnya pada tanggal 16 Mei 2024. Di mana Mabes Polri menerjunkan ada tim untuk membantu mengejar 3 DPO tersebut. Nah, pada 16 Mei, pengacara dari korban Vina, Hotman Paris ini memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan bahwa disebutkan Hotman Paris ini menduga ada keterlibatan oknum aparat yang menyebabkan BAP ini berubah bersamaan. Karena disebutkan juga Hotman ini mencurigai adanya perubahan BAP berubah sehingga 8 terpidana menghapus keterangan soal 3 orang terduga pelaku lain yang kini buron pemirsa. Namun ini kemudian dibantah oleh pihak kepolisian pada tanggal 17 Mei. Polisi ini membantah bahwa BAP berubah, melainkan para pelaku ini yang mencabut keterangan. Disebutkan juga oleh pihaknya tidak ada perubahan, melainkan pencabutan dari keterangan BAP dari para pelaku sendiri. Dan disebutkan juga tidak ada keterlibatan dari penyidik di Treskrim Polda Jabar atas pencabutan BAP tersebut pemirsa. Dan selanjutnya pemirsa, kita ketahui bersama adalah Saka Tatal. Ini merupakan terpidana yang baru saja bebas, mengaku juga menjadi korban salah tangkap pemirsa. Ini tepatnya pada tanggal 16 Mei 2023. Kita akan bahas ini selengkapnya usai jeda pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Ya, masih ingat kita bersama tentunya pemirsa pada tanggal 18 Mei 2023. Saka Tatal ini merupakan terpidana yang baru saja bebas, mengaku menjadi korban salah tangkap pemirsa. Di mana diketahui sebelumnya bahwa Saka Tatal ini pada saat itu divonis 8 tahun penjara, tepatnya merupakan salah satu pelaku yang termuda pada saat itu dan juga dijelaskan bahwa ada sejumlah peran dari Saka Tatal ini, namun dirinya mengatakan dipaksa untuk mengakui keterlibatan. Kala itu memang Saka Tatal masih berusia 15 tahun dan divonis bersalah lantaran ia mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pemirsa. Namun dirinya kemudian mengatakan bahwa Saka Tatal adalah tumbal dari penangkapan atas kasus tersebut. Selanjutnya pemirsa pada tanggal 21 Mei 2024, polisi menangkap Peggy. Tepatnya adalah Peggy Setiawan yang disebut sebagai salah satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon pada 2016 silam. Peggy ini tepatnya ditangkap di Bandung pada tanggal 23 Mei malam setelah dirinya ini buron selama 8 tahun pemirsa. Dan selanjutnya pemirsa, Peggy Setiawan alias Perong ini bahkan disebutkan juga membantah terlibat dan menjadi otak pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu. Saya rela mati. Tunggu, sabar ya. Sabar. Ya, kami persilahkan. Jadi nanti nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Tidak lama setelah pernyataan kontroversial dari Peggy pemirsa pada saat konferensi pers, kita ingat bersama juga kemudian keluarga Peggy ini juga sempat buka suara, bahkan menyebut polisi ini salah tangkap. Kita ketahui bersama ini adalah Kartini yang merupakan ibunda dari Peggy Setiawan alias Perong. Dirinya mengatakan bahwa meyakini polisi ini salah menangkap anaknya dalam kasus pembunuhan ini. Ia menegaskan anaknya tidak pernah melakukan kejahatan sebagaimana yang diungkapkan. Bahkan disebutkan juga oleh dirinya ada beberapa ketidaksesuaian dan juga kejanggalan dalam penangkapan Peggy. Karena pada saat itu pertama Peggy ini ada di Bandung pada saat kejadian. Kedua juga disebutkan oleh Kartini bahwa ciri-ciri Peggy ini tidak sesuai dengan ciri-ciri yang menjadi DPO selama ini. Di mana diketahui pemirsa sebelumnya ciri-ciri yang disebutkan rambut Peggy lurus, sementara orang yang dicari oleh
polisi ini berambut keriting. Ini adalah pernyataan yang diungkapkan oleh Kartini, ibunda dari Peggy. Nah, di tengah berita yang salah tangkap itu pemirsa, muncul pula saksi kunci bernama AF pada tanggal 26 Mei. AF ini muncul ke publik dan menyampaikan sejumlah keterangan. Memang sebelumnya AF ini sudah pernah diperiksa pada tahun 2016 karena kesaksiannya. Dan seorang pria ini bernama AF, tepatnya merupakan warga asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, disebut menjadi saksi kunci tragedi pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 yang kemudian muncul lagi ke publik. Kepada TV One pemirsa, AF yang sempat menghilang itu menuturkan detik-detik kejadian ketika korban Vina dan Eki diserang sekelompok remaja di Jalan Perjuangan Kota Cirebon pada 2016 silam. Kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Oke, ada berapa motor Mas yang waktu itu Mas Aib lihat? Perkiraan ada 4 motor, Bu, yang mengejar itu. Oke. Dari salah satu pemotor itu, ini kan ada satu DPO yang sudah ditangkap, namanya Peggy alias Peron. Iya. Apakah ini benar berdasarkan foto yang beredar? Itu adalah sosok wajah yang Mas Aib lihat dari 4 orang pemotor pada malam itu. Kalau saya bicara itu namanya Peggy, saya nggak tahu ya Bu. Saya nggak tahu namanya itu Peggy atau bukan. Yang jelas saya tahu wajahnya. Kalau wajahnya saya mengenali gitu. Oke, tapi berarti benar ya Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aib lihat? Iya, saya melihat. Kejadiannya itu pada saat itu kapan Mas? Apakah benar di malam hari Mas Aib? Iya, di malam hari. Waktu itu kalau Mas Aib lagi ngapain Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Mas Aib, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aib saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu, terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut Bu ya. Ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Oke, pada saat dikejar, kemudian sempat dipepet juga, apa yang kemudian terjadi lagi Mas? Kurang tahu juga Bu, selebihnya ke situnya kita nggak tahu. Soalnya kita juga takut gitu, takut kena sasaran. Memangnya pada saat kejadian di sekitar tidak ada warga sekitar lagi Mas? Apa kondisinya sepi pada saat itu? Berhubung di situ sepi Bu. Jadi di situ tuh jam 9 udah sepi Bu jalanan situ. Oke, kondisinya sepi dan gelap ya Mas pada saat itu? Iya. Berarti setelah itu Mas Aib memutuskan untuk... Ya, tidak lama setelah pernyataan dari AF tersebut, lagi-lagi kita dikejutkan pemirsa dengan pernyataan ataupun konferensi pers dari pihak kepolisian yang meralat jumlah buron, di mana polisi ini merilis Peggy Peron sebagai otak utama dan 2 DPO lainnya pemirsa ini dianulir. Ini tepatnya pada tanggal 26 Mei 2024. Pada saat itu pernyataan mengejutkan dari pihak polisi yang kemudian juga menghilangkan 2 nama DPO dalam kasus Vina dengan alasan bahwa nama tersebut tidak pernah ada alias fiktif. Jadi dengan demikian Peggy Setiawan alias Peggy Peron ini dinyatakan sebagai tersangka terakhir. Jadi DPO ini 1 dan ternyata yang disebutkan namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi inilah yang kemudian cukup mengejutkan pemirsa, namun kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 disebutkan juga melalui kuasa hukum Peggy yakni Sugianti Iriani. Ia menjelaskan bahwa klien ini juga nanti akan mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dan pengajuan pra-peradilan ini juga akan dikoordinasikan dengan kuasa hukum lainnya pemirsa. Kita tentunya masih akan menantikan bagaimana perkembangan dari kasus ini yang tentunya masih menyimpan sejumlah misteri. Namun kita tentunya akan sama-sama mengawal supaya akan ada kebenaran dari kasus ini pemirsa.